मेरे ही भरोसे को। That's a tip for you and हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेटा ये है जिया, तुम्हें अपने पास रखूंगा। तुमने उसे देखा? Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini, Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Humko Diwana Kar Gaye. Film ini diperankan oleh bintang kenamaan India, Akshay Kumar sebagai Aditya, Anil Kapoor sebagai Karan, Katrina Kaif sebagai Jia, dan Bapisa Basu sebagai Sonia. Film ini berkisah mengenai cinta sejati yang datang pada seorang pria dan wanita setelah masing-masing memiliki tunangan. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah Humko Diwana Kar Gaye 2006. Aditya adalah seorang insinyur mobil yang sangat menyukai mobil. Tidak hanya seorang insinyur, dia juga merupakan test driver untuk sebuah perusahaan. Beberapa waktu, Aditya akhirnya bertunangan dengan Sonia, seorang perancang busana. Aditya menginginkan perhatian lebih dari Sonia. Bahkan setelah menikah nanti, Aditya ingin segera memiliki anak. Sementara Sonia wanita modern yang karirnya baik, yang memiliki keinginan bertentangan dengan Aditya. Meski begitu, tanggal pernikahan mereka telah ditetapkan dan keluarga keduanya bersiap untuk acara tersebut. Namun sebelum itu, Aditya dikirim oleh atasannya menuju Kanada untuk mengetahui model mobil baru yang akan diluncurkan di India. Di waktu yang sama, Sonia menuju Paris sehubungan dengan peragaan busana. Aditya tiba di Kanada dan diterima oleh adik perempuannya yaitu Simran, serta suaminya bernama Robbie, dan anaknya yang semuanya menetap di Kanada. Namun Aditya tinggal di sebuah apartemen yang disiapkan perusahaan untuknya. Di kamar itu dia tidak sendiri. Dia memiliki teman sekamar bernama Nawab Sharif, seorang pria yang berasal dari Pakistan. Suatu hari takdir membuat Aditya bertemu Jia. Tidak sengaja minuman Aditya tumpah di baju Jia. Aditya menawarkan Jia berganti pakaian di apartemennya. Dengan terpaksa, Jia akhirnya setuju. Setelah berganti pakaian, Jia segera pergi karena masih harus berbelanja. Thanks for everything, yeah? I must be going now. Okay. Bye. Sebenarnya, Jia merupakan putri konglomerat Yasvar dan Birla dan telah bertunangan dengan Karan Oberoi. Jia datang ke Kanada untuk berbelanja keperluan pernikahannya. Terlepas dari kekayaan keluarganya, Jia seorang gadis sederhana yang haus akan cinta sejati. Jia mempunyai semua yang dapat dia minta di masa kecilnya, namun tidak pernah ada waktu dari ayahnya yang selalu sibuk. Sekarang, Karan yang dipilih ayahnya untuk Jia juga tidak punya waktu untuknya. Beberapa waktu, tanpa sengaja, Aditya dan Jia kembali bertemu di sebuah mall. Aditya merasa jika pertemuan mereka adalah takdir, hingga Aditya lalu mengajak Jia berkenalan. Tidak lama, Aditya bertemu teman kampusnya dulu bernama Chagi. Dia menanyakan bagaimana Chagi bisa menikahi Tami, gadis playgirl di kampus mereka dulu. Mendengar jika istrinya adalah seorang gadis yang sering mempermainkan pria, Chagi pergi dengan raut muka yang marah. Akhirnya Tami datang menemui Aditya dan memarahinya. Dia merasa sedih karena apa yang dikatakan Aditya mengenai dirinya tidaklah benar. Namun apa yang dikatakan Aditya membuat suaminya meragukan cintanya. Tami lalu segera berlari mencari suaminya untuk menjelaskan semuanya. Aditya merasa bersalah karena bercanda keterlaluan. Aditya pun membantu Tami menjelaskan semuanya dan meminta maaf. Aditya lalu mengatakan, jika cinta adalah cinta dan tidak ada keraguan di dalamnya.
Jia melihat dan mendengar apa yang dikatakan Aditya hingga membuatnya tersentuh. मिल गए Kembali, Jia mencoba menghubungi tunangannya Karan, namun tidak bisa karena dia sibuk. Beberapa waktu, Aditya makan di sebuah kafe bersama Nawab. Nawab lalu melihat Jia. Mengetahui Aditya tertarik pada Jia, dia segera pergi. Namun Nawab memberitahu Jia jika Aditya juga sedang makan di kafe itu. Mereka akhirnya duduk satu meja. Tidak lama, seorang karyawan kafe yang sedang merayakan anniversary di kafe itu datang mengantarkan pesanan dan mengatakan jika mereka adalah pasangan yang serasi. Namun mereka mengaku jika mereka memiliki tunangan masing-masing dan akan segera menikah. Mereka terlihat terkejut mengetahui masing-masing telah memiliki tunangan. Akhirnya semua yang di kafe itu berdansa. Aditya dan Jia juga ikut berdansa merayakan kebahagiaan pasangan yang sedang merayakan anniversary-nya. Aditya akhirnya mengantarkan Jia pulang. Mereka lalu menceritakan jika mereka berasal dari daerah yang sama di India. Mereka bahkan sering mengunjungi kafe yang sama. Jia lalu mengatakan mungkin saja dulu mereka pernah berpapasan. Namun Aditya yakin jika mereka belum pernah berpapasan. Karena jika iya, maka Aditya bisa terdiam berdiri melihat kecantikan Jia. Jia kembali tersentuh dengan apa yang dikatakan Aditya, hingga mereka hampir berciuman. Namun Jia segera sadar dan pergi. Sialnya, Jia bertemu beberapa preman yang ingin merampoknya dengan membawa senjata tajam. Aditya yang mengejar Jia melihat itu dan segera menyelamatkan Jia. Aditya lalu mengantar Jia ke penginapannya. Jia kini tidak bisa tidur dan terus teringat Aditya. Jia bahkan mendatangi tempat kerja Aditya. Aditya lalu mengundang Jia datang di hari ulang tahun keponakannya. Bye. Awalnya Jia merasa tidak akan bisa diterima di keluarga Aditya. Namun keluarga Aditya yang begitu hangat membuat Jia sangat senang bisa merasakan berada di tengah-tengah keluarga yang didambakannya selama ini. Begitu juga Aditya. Dia sadar jika Jia sosok wanita yang perhatian seperti yang diinginkannya selama ini. तुम्हारी भी यही मजबूरी है Beberapa waktu Aditya mendapatkan kesempatan dari perusahaan untuk ikut dalam rally mobil. Aditya membujuk Jia untuk berpartisipasi dengan dirinya dan mereka akhirnya menang. Saat kembali, mobil mereka terjebak di salju dan mereka harus bermalam bersama. Mereka saling berbagi momen yang membuat mereka lupa bahwa mereka telah bertunangan dengan orang lain. Aditya lalu mengantar Jia pulang. Mereka membuat janji makan bersama setelah Jia berganti pakaian. Aditya akan parkir mobilnya dan mereka janji bertemu 5 menit lagi. Karena Jia tak kunjung datang, Aditya mendatangi kamar Jia. Namun ternyata di sana ada Karan. Hingga terpaksa Aditya mengaku sebagai pelayan hotel supaya Jia tidak berada dalam masalah. That's a tip for you, and Jia lalu segera diminta menemani Karan menghadiri acaranya. Namun kembali Jia merasa diabaikan. Jia kini sadar jika Aditya sangat mengerti dirinya bahkan tanpa dia meminta. Segera dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Aditya. Dalam basah kuyup, Jia segera menemui Aditya ke apartemennya. कुछ कहोगे नहीं Dia lalu menceritakan jika ayahnya dulu sering mengabaikan keberadaan ibunya, hingga ibunya merasa tersiksa dalam pernikahannya. Hal ini membuat ibunya bunuh diri. Jia merasa ayahnya lah yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Jia tidak ingin nasibnya sama seperti ibunya. Jia lalu menginap di apartemen Aditya. Setelahnya mereka membuat janji bertemu di sebuah kafe untuk membahas hubungan mereka. Aditya merasa sedih dengan keadaan Jia. Dia lalu menceritakan pada Nawab
Jika Jia merasa ayahnya lah yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Jia lalu kembali ke hotelnya. Dia menceritakan pada asistennya jika dia merasa jatuh cinta pada Aditya dan tidak peduli dengan Karan. Asistennya lalu mengingatkan jika Karan adalah orang yang sangat berbahaya jika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak lama Karan datang. Dia ingin menunjukkan cintanya pada Jia, namun Jia menolaknya. Karan begitu marah dan mengatakan jika dia menginginkan Jia sepenuhnya karena dia mencintainya. Namun Jia seperti setengah hati kepadanya. Karan meminta Jia segera kembali ke India bersamanya. Tidak lama, ayah Jia datang dan menunjukkan surat kabar yang mengungkapkan jika ayah Jia bertanggung jawab atas kematian ibunya. Aditya difitnah membocorkan kabar itu pada wartawan hanya demi uang. Aditya menghubungi Jia namun tidak diangkat. Akhirnya dia datang ke hotelnya dan diberitahu jika Jia akan kembali ke India. Aditya mengejarnya ke bandara, namun Jia kini membencinya. Dia merasa Aditya telah menceritakan semua pada wartawan hanya demi uang. Jia mengatakan kini dia tidak akan percaya pada siapapun. मेरा यकीन कर किसी पे यकीन नहीं करूंगी। ये मैंने नहीं लिखवाया। Melihat kesedihan Aditya, Nawab akhirnya mengaku pada Aditya jika saat sedang mabuk. Dia memberitahu temannya jika ayah Jia bertanggung jawab atas kematian ibunya. Namun di tempat itu ada seorang reporter yang mendengar perbincangan mereka. Reporter itu selanjutnya menerbitkannya di koran. Selang beberapa hari, Aditya kembali ke India untuk menikah dengan Sonia dan tidak berusaha menemui Jia. Sonia kini mengaku sangat merindukan Aditya. Perpisahannya membuatnya sadar jika dia sangat mencintai Aditya. Namun di hati Aditya kini hanya ada Jia. Sonia meminta tolong pada Aditya untuk mengantarkan baju kliennya yang ketinggalan. Sesampai di sana, klien yang dimaksud Sonia ternyata adalah Jia. Sonia ternyata menjadi perancang busana pernikahan Jia dan Karan. Sonia lalu memperkenalkan jika Aditya adalah calon suaminya. Karan lalu mengundang Sonia dan Aditya untuk menghadiri pesta pernikahannya. Sonia membujuk Aditya yang enggan untuk hadir. Akhirnya, Aditya datang menyaksikan pernikahan Jia. Di pesta itu, Nawab yang sedang mabuk menceritakan pada asisten Jia jika semua adalah kesalahannya, sedangkan Aditya tidak bersalah. Tapi semua sudah terlambat, sebab pernikahan Jia dan Karan telah terjadi. Asisten Jia lalu menceritakan semuanya kepada Jia. Dia merasa bersalah karena kini Jia tidak punya kesempatan mendapatkan cintanya lagi. Jia kemudian menemui Aditya untuk meminta maaf. Aditya juga berusaha tegar dan berharap Jia akan bahagia. Mereka mengaku cinta mereka satu sama lain, namun setuju untuk tidak bertemu lagi. Namun Karan mendengar pembicaraan mereka dan membuatnya sangat marah. Dia tidak suka jika miliknya tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Jia berusaha meyakinkan Karan jika kini dia akan berusaha menjadi istri yang baik karena dia telah memilih Karan. Namun Karan seperti tidak menerima semua itu. Di tempat lain, Aditya meninggalkan acara pernikahan Jia. Dia menemukan sebuah mobil terbalik di luar gedung. Ternyata Jia yang mengalami kecelakaan dan terjebak di bawah mobil. Jia merasa jika dirinya lebih baik mati saja. Meski Jia tidak ingin diselamatkan karena tidak ingin membahayakan Aditya, Aditya tetap membantu Jia. Karan melihat perjuangan Aditya menyelamatkan Jia. Setelah mereka berhasil keluar dari mobil, mobil itu pun meledak. Aditya menemani Jia menemui Karan dan mengatakan bahwa Jia hanya milik Karan. Jia gadis India yang baik dan tidak akan pernah bisa memutus pernikahan mereka. Sonia yang menyaksikan semua kejadian itu merasa terkejut.
Saat Aditya beranjak pergi, Karan memutus Mangalsutra di leher Jia. Dia mengatakan mungkin Jia tidak bisa memutus hubungannya. Namun dia seorang Karan Oberoi, bisa melakukannya karena dia tidak suka memiliki sesuatu setengah-setengah. Karan akhirnya membebaskan Jia. Hingga akhirnya Jia kini bisa bersatu dengan Aditya. Melihat cinta Aditya yang begitu besar pada Jia, Sonia berbesar hati mendukung keputusan Karan. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.